Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Barito Putra versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor tipis 1-2. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 2, selisih 2 poin dari Persebaya Surabaya, tetapi Persib Bandung masih punya satu pertandingan di tangan, yaitu melawan Bali United yang akan dimainkan di awal tahun depan jika saya tidak salah pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Sesuai jadwalnya sih seperti itu ya, kecuali nanti ada perubahan lagi. Selain itu juga Persib Bandung satu-satunya tim yang sejauh ini belum mengalami kekalahan dan juga adalah tim yang paling produktif di zona papan atas dan merupakan tim kedua yang paling produktif setelah Dewa United sejauh ini. Tetapi lagi-lagi saya ulangi, Persib Bandung masih punya satu pertandingan yang belum mereka mainkan. Sedangkan Barito Putra dengan kekalahan ini berarti untuk sementara berada di peringkat nomor 15, dekat atau hanya satu peringkat atau satu posisi di atas zona merah, yaitu zona degradasi. Kalau bagi saya teman-teman, jujur nih ya, saya tidak menyangka bahwa Persib akan bisa kembali meraih kemenangan. Saya harus jujur kan, pada saat saya memberikan analisa di channel ini. Bahkan sebelum pertandingan ini dimulai, saya ada sharing lah prediksi dengan kawan saya yang memang dia adalah fan dari Persib Bandung, atau yang kita kenal lah Boboto ya. Karena dia ada memuat di akun IG-nya, di story, dia ada memuat lah waktu dan juga highlight ya dari Persib Bandung. Artinya waktu kick off dari pertandingan lawan Barito Putra, dan juga highlight pertandingan. Kan biasa kan ada tuh highlight pertandingan yang akan dimainkan Persib Bandung ya. Dan dia tanya, apa nih prediksinya Bung? Nah, saya bilang sepertinya seri. Ini jujur nih, saya mengatakan sepertinya seri karena Barito Putra juga kadang-kadang sering menyulitkan lah Persib Bandung ya. Kayaknya nih seri nih lawannya kali ini, apalagi mainnya kan di kandang Barito, dan ya jeda pertandingan kan, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya kan singkat ya. Jadi feeling saya kemungkinan seri. Dan memang kan pertandingan tuh jelang menit-menit terakhir ya kan, masih seri kan, masih 1-1. Ternyata bisa menang 1-2. Kalau lainnya Boyan Hodak ya jarang sekali lah melakukan rotasi besar-besaran. Kecuali kalau nggak salah tuh pernah di pertandingan AFC Champions League 2 tuh, saya lupa lawan siapa, memang rotasinya cukup signifikan karena setelah itu Persib melawan Persija. Jadi sepertinya beberapa pemain itu disimpan untuk pertandingan lawan Persija. Jadi Boyan Hodak ini yang saya gak bisa membaca isi pikirannya, pemain mana yang akan dia mainkan dari bangku cadangan. Dan saya ingat musim lalu beberapa pemain yang dimainkan dari bangku cadangan itu bisa memberikan kontribusi. Jika bukan memberikan assist, maka akan mencetak gol. Jadi memang saya perlu akui lah ya, di channel ini saya ingin salut kepada Boyan Hodak. Memang ini adalah pelatih yang berkualitas. Maka itu saya harapkan teman-teman yang merupakan fan dari Persib Bandung ya, jangan juga sedikit-sedikit kalian mengeritik secara keras ya. Kalau mau mengeritik itu wajar, tapi ya kalian juga harus ingat bahwa Hodak itu masuk musim lalu pada saat sudah beberapa pekan berjalan dia bisa membawa Persib menjadi juara. Dan padahal musim lalu itu kan bukan pemain-pemain pilihan dia ya. Dan musim ini ya masih lumayan lah Persib berada di peringkat nomor 2, belum terkalahkan, walaupun di Champions League memang sulit perform ya, bahkan untuk meraih kemenangan saja setengah mati. Tapi ya saya pikir wajar, karena ini kan pengalaman baru ya bagi para pemain Persib. Jadi ya pada saat Boyan Hodak juga mengeluh dengan jadwal ya, saya pikir itu wajar sih, karena ini sesuatu yang baru bagi Persib Bandung, bagi para pemain Persib. Dan tampaknya mereka belum siap untuk bermain di AFC Champions League 2 dan juga bermain di Liga 1 yang kita tahu. Persib kan pokoknya main di setiap pertandingan itu tentu tujuannya untuk menang lah. Ya kan, walaupun permainan mereka nih pragmatis, mengandalkan counter, tapi ya gak masalah. Ini memang adalah sepak bola reaktif dari Boyan Hodak. Cuman ya tentu mereka ingin menang, jadi terkuras terus nih energi dari para pemain. Gak gampang tentunya bagi para pemain. Jadi saya harapkan teman-teman yang merupakan fan dari Persib juga bisa memahami situasi yang dihadapi oleh para pemain dan juga pelatih dari Persib. Jadi Boyan Hodak ini mengeluh sesuai dengan fakta. Maka itu kan untung juga nih bahwa PT LIB bisa menunda pertandingan lawan Bali United. Kalau nggak, bisa juga Persib kesulitan di pertandingan tersebut. Lawannya juga Bali United, yang kita tahu Persib selalu mengalami kesulitan untuk mengalahkan Bali United. Jadi kalau ada pelatih yang mengeluh sesuai dengan fakta, saya pikir bisa kita terima. Karena ini sesuatu yang sulit untuk dijalankan oleh Boyan Hodak sebagai pelatih, di mana dia sebetulnya memerlukan pemain-pemain intinya.
Maka itu untuk pertandingan semalam dia tidak melakukan perubahan di line up dan nggak perlu juga karena yang dia incar adalah sebetulnya kemenangan, ya kan? Tapi pada saat pergantian pemain bisa nanti dia melakukan perubahan seiring berjalannya pertandingan. Tapi anyway, jalannya pertandingan bagi saya sih menarik. Jujur nih seru. Dan saya kira nih Barito sebetulnya bisa melakukan kejutan loh. Ya, karena teman-teman kalau perhatikan para pemain Barito pressingnya bagus, mereka bisa memancing para pemain Persib itu melakukan kesalahan. Tapi yang sangat disayangkan, kondisi lapangan. Ini jujur nih, kalau saya melihat secara kasat mata dari layar televisi, saya melihat ada beberapa sisi lapangan itu yang rumputnya kurang, ada beberapa sisi yang rumputnya ada lebih banyak gitu. Nah, inilah yang sebetulnya menyulitkan para pemain dari kedua tim, bukan saja dari Persib. Tapi dari para pemain Barito pun mereka kesulitan untuk bisa merancang sebuah serangan dengan organisasi permainan mengandalkan umpan-umpan pendek. Maka itu sangat disayangkan Deddy Kusnandar mengalami cedera karena dia coba untuk mengambil bola ternyata sepertinya salah tumpuan ya karena memang faktor lapangan ini yang tidak rata secara keseluruhan gitu loh. Jadi ya saya pikir Deddy Kusnandar dalam hal ini ya kesulitan juga untuk bisa mengambil bola secara sempurna gitu. Karena memang ada faktor lapangan yang mempengaruhi. Dia akhirnya salah tumpuan. Nah ini kan bahaya sekali ya cederanya. Kalau saya melihat ya cukup mengerikan juga ya. Dan saya juga berharap Deddy Kusnandar bisa lekas pulih kembali. Ya, dan memang sih sebagai pemain sepak bola profesional ya resikonya memang mengalami cedera. Tapi ini kan sangat disayangkan. Deddy cedera bukan karena ada tackling dari pemain tim lawan. Atau bukan karena dia melakukan sliding tackle yang keras, tapi karena dia coba untuk mengambil bola dengan cara yang benar. Tapi ternyata faktor lapangan mempengaruhi tumpuan dia. Ya, dan kita harapkan dia juga bisa lekas pulih. Ya tentu ini juga akan memusingkan Boyan Hodak lah dengan absennya Deddy Kusnandar. Deddy ini kan bisa fight ya, bisa kembali ke line up karena memang dia punya kualitas untuk delivery. Maka itu saya harapkan ya PT LIB sebagai operator dari Liga 1 ya bisa melakukan verifikasi ulang lah dari stadion ini. Kalau nggak salah ini stadion di Bantul ya. Nah saya lupa namanya. Nah ini harus bisa verifikasi ulang. Karena membahayakan para pemain juga. Siapapun lah pemain yang main. Bukan artinya dalam hal ini saya ingin membela para pemain Persib. Enggak, para pemain Barito pun sering kehilangan bola karena faktor lapangan ini. Ya memang sih stadion dari Barito kan lagi direnov ya. Jadi memang sementara mereka pindah ke stadion lain. Tapi ya coba ini kan Liga 1 ya. Ini kompetisi kasta tertinggi. Jadi ya saya harapkan PT LIB ya kalau ada alasan itu biasa ya dari PT LIB. Cuman ya cobalah diverifikasi ulang ya. Atau coba dimonitor, cari stadion lain atau mungkin saya nggak ngerti juga, mungkin belum ada stadion lain ya. Tapi ya ini faktor lapangan ini sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Jadi jika teman-teman perhatikan para pemain Persib banyak memberikan direct pass atau yang kita kenal tuh long ball ya karena nggak bisa kontrol bola. Ya para pemain Barito pun sama, cepat aja tuh berikan bola ke depan, ke sayap atau ke depan, ke tengah. Karena mereka paham kalau mereka banyak kotak-atik bola seperti si Cecu, itu kan kehilangan bola tuh dia. Bisa diambil oleh Ciro, terus mereka counter. Sayang Ciro nggak bisa cetak gol kan. Nah ini artinya faktor lapangan ini juga sedikit banyak mempengaruhi pola permainan dari tim-tim yang bermain di Liga 1. Ya kita juga berharap nanti ya renovasi stadion semua yang dilakukan bisa segera selesai agar tim-tim bisa bermain di stadion yang standar internasional. Nah by the way dari jalannya pertandingan saya melihat menarik karena dua tim ini adu pinter. Ya memang adu taktik tapi adu pinter juga. Nggak mau kecolongan. Karena sebetulnya Barito pun ingin counter, Persib pun ingin counter. Jadi kebanyakan bola tuh berkutat di tengah. Banyak sekali ada challenge yang dilakukan. Karena mereka paham nih harus hati-hati. Jangan sampai bermain terlalu terbuka, tahu-tahu terpancing nih. Ya kan? Pertahanan kebuka. Maka itu mereka lebih memilih kasih aja direct pass ke depan. Paling tidak bisa menjaga posisi di tengah. Tapi para pemain Persib ini kan tahu. Pada saat mereka sulit menciptakan peluang dari open play. Walaupun ada beberapa peluang yang berbahaya. Dimanfaatkan situasi set piece bola mati. Yang itu kan sebelumnya kan hampir si Franka mencetak gol. Beckham Putra hampir mencetak gol ya. Dari umpannya Klok. Tapi saya melihat Tyrone Delpino ini juga luar biasa. Pemain yang sebelumnya cedera kemudian dipinjamkan ke klub di Thailand ya. Kalau nggak salah dia bisa memberikan umpan yang melengkung. Ini umpannya mahal banget nih. Dan Franka bagus juga melakukan finishing. Persib sudah unggul. Saya sudah feeling kemungkinan Barito akan menyamakan kedudukan. Jujur. Saya sudah feeling. Dan ternyata saya nggak menyangka Levi Madinda yang menyamakan kedudukan dari free kick. Dan jika saya tidak salah pada saat dia membela Persib, dia mencetak gol juga. Satu-satunya gol itu selama membela Persib juga ke gawangnya Barito pada saat itu. Ya, saya masih ingat. Jadi ini unik juga. Ternyata pada saat sekarang dia membela Barito, dia bisa mencetak gol ke gawang mantan
tim yang pernah dia bela, dan juga dia tidak melakukan selebrasi yang aneh-aneh. Luar biasa pemain ini. Tapi from the style of play, para pemain Persib ini selalu coba untuk memenangi duel di tengah, karena Barito para pemainnya mainnya dengan determinasi tinggi. Mereka ingin kan agar posisi mereka lebih naiklah ke atas. Apalagi Coach RD kan juga bukan pelatih kaleng-kalengan ya. Jadi saya melihat permainan dari Barito juga cukup menawan, tapi Persib punya yang namanya staying power. Jadi para pemain Persib, jika teman-teman perhatikan, fisiknya bagus nih sejak dilatih oleh Boyan Hodak. Dan saya melihat peran dari Ciro, David, Tyron. Udah ini 3 pemain, kasih bola ke salah satu pemain ini, diolah ini bola. 3-4 kali passing, ya maksimal 3 lah rata-rata. Mereka sudah bisa menciptakan peluang. Dan di babak kedua itu ya sayang ya, Dedi keluar, sangat disayangkan. Kemudian Adam Alis masuk, sama performanya bagus karena Adam Alis apalagi punya kecepatan untuk bergerak. Tapi umpan-umpan dari Tyron dan juga Ciro ini ngeri banget. David hampir mencetak gol, sekali lagi David offside. Sebelum akhirnya ada umpan kalau nggak salah juga dari Tyron yang diberikan kepada Ciro. Ciro jelas dilanggar. Dan saya awalnya sudah mengira nih harusnya red card nih. Dan ternyata betul ada VAR cek dan review, red card, dan McClough mengambil penalti dengan sempurna, shooting langsung ke tengah. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kemenangan Persib? Yang pertama, para pemain Persib ini bermain 110% serius dengan level konsentrasi yang tinggi selama pertandingan berjalan sampai wasit meniupkan peluit akhir. Ya, jadi yang bisa mengalahkan Persib itu sebetulnya saat ini adalah para pemain mereka sendiri. Jika para pemain menganggap remeh tim lawan, nggak percaya, coba nonton ulang pertandingan Persib lawan Semen Padang. Itu kelihatan para pemain Persib enak banget mainnya, santai, tenang. Ya karena lawannya kan tim papan bawah yang sebelumnya baru dihajar tuh, kalau nggak salah, lawan Dewa United. Nah artinya jika para pemain Persib ingin terus timnya berada di atas, kalau bisa menjadi juara lagi, fokus dan konsentrasi harus mereka tunjukkan seperti yang mereka tunjukkan setelah pertandingan lawan Semen Padang yang mereka gagal menang. Seperti yang mereka belajar. Gak boleh menganggap remeh tim lawan, dan mereka bisa melakukan pembenahan itu. Dan sekarang dengan absennya Dedi, yang saya harapkan nanti pemain yang masuk, ya siapapun itu juga bisa menjaga kondisinya, agar kita tentu tidak ingin melihat lah ada pemain-pemain kita yang mengalami cedera. Ya kan, siapapun pemain itu yang bermain di kompetisi Liga 1. Dan satu lagi kehebatan dari Boyan Hodak, dia sekarang lebih sering memainkan Rahmat Irianto di posisi fullback sebelah kanan. Yang saya melihat Rahmat Irianto ini jauh lebih agresif untuk melakukan defense. Ya, kenapa dia harus agresif? Karena kelemahan Persib Bandung ini, seharusnya nggak boleh nih saya katakan di sini, tapi kelemahannya adalah yang sering terbuka celah di ruang sayap. Ya, kalau nggak di kiri, di kanan. Karena fullback dari Persib itu memang diminta juga untuk ikut naik sesekali membangun serangan, tapi Rahmat Irianto di sebelah kanan cukup solid sejauh ini. Oke, konten ini sudah cukup panjang, jadi saya harapkan Liga 1 akan semakin menarik. Dan bagi teman-teman yang agak kecewa kenapa saya tidak membuat konten-konten dari Liga 1, karena jujur saya sangat sibuk. Bahkan teman-teman lihat saja frekuensi konten saya kan nggak banyak. Tapi kadang-kadang saya membuat 2 konten. Dalam satu hari rencana saya akan buat konten lagi hari ini tentang Timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.